Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saja semua dalam kondisi sehat. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan kuliah mengenai sosiologi industri. Tentu saja saya akan awali dengan filosofi dari sosiologi industri, kemudian bagaimana historikalnya, sejarah sosiologi industri dari berbagai negara, kemudian nantinya kira-kira bagaimana kaitannya industri itu di dalam konteks masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik, saya ke substansi awal. Apa sih sesungguhnya sosiologi industri? Apa sih yang harus kita betul-betul pahami dari awal mengenai sosiologi industri? Saya rasa Anda semua sudah paham apa yang dimaksud dengan sosiologi. Begitu juga industri. Jadi secara definisi, secara sederhana definisi industri adalah mengelola barang dengan bantuan sarana dan prasarana. Kaitannya dengan sosiologi adalah di dalam konteks itu ada hubungan-hubungan industrial yang terjadi. Baik hubungan di dalam industri itu sendiri, katakanlah di dalam usaha itu, perusahaan itu sendiri atau usaha itu sendiri, maupun hubungan-hubungan industri dengan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Itulah yang menjadi sesungguhnya tema-tema sentral atau hal-hal yang harus dipahami di dalam sosiologi industri. Dan demikian kita bisa katakan bahwa karena perkembangan industri atau industrialisasi berpengaruh terhadap kondisi sosiologi masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, kondisi sosiologi masyarakat mempengaruhi perkembangan industri atau industrialisasi. Nah, di dalam konteks itu hubungan-hubungan industri yang terjadi tentu saja ada dinamika di dalamnya, ada plus minus di dalam konteks itu. Nah, itu yang akan coba kita lihat di dalam substansi atau material konteksnya terhadap masyarakat pesisir dan jadi saya sekali lagi saya ulangi bahwa perkembangan industri mampu mempengaruhi terhadap kondisi sosiologi masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, kondisi sosiologi masyarakat mempengaruhi perkembangan industrialisasi. Katakanlah misalnya di satu wilayah, dengan maraknya perkembangan industri, ya tentu saja akan merubah pola pikir, cara praktek perilaku masyarakat. Misalnya ada satu wilayah, kemudian di wilayah itu dijadikan sebagai wilayah industri. Ada apa namanya pewilayahan industri dengan sendirinya praktek-praktek yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi sosiologi masyarakat. Jadi dulu masyarakatnya misalnya ada pada masyarakat berproduksi di dalam bidang katakanlah perikanan atau pertanian, kemudian banyak yang terserap menjadi buruh di dalam industri. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya ingin tegaskan bahwa perkembangan ini mempengaruhi apa namanya kondisi sosiologi masyarakat. Begitu juga sebaliknya, kondisi sosiologi masyarakat mempengaruhi perkembangan industri, misalnya pergeseran paradigma masyarakat yang tidak hanya menjadi masyarakat apa namanya berproduksi raw material, tetapi kemudian berubah menjadi masyarakat yang mencoba mengolah bahan atau barang mentahnya menjadi bahan jadi menjadi sebuah kondisi masyarakat yang mengambil nilai keuntungan dari nilai tambah dari sebuah sumber itu juga menjadi bagian dari kondisi sosiologis yang mempengaruhi perkembangan. Jadi seperti itu kira-kira ilustrasinya hubungan timbal balik antara industri dengan hubungan masyarakat dan begitu juga hubungan masyarakat terhadap industri. Nah, oleh karena itu secara konteks dikatakan bahwa sosiologi industri akan lebih menekankan terhadap terjadinya perubahan sosial, apakah itu berdampak positif atau negatif, yang tentu saja kita bisa amati atau kita bisa kaji di dalam hubungan-hubungan industrial ya.
Baik, saudara sekalian, kita ke perubahan sosial. Karena tadi kaitannya dengan industrialisasi adalah perubahan sosial. Jadi secara definisi kita bisa lihat bahwa perubahan sosial itu sesungguhnya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, tadi ini sangat relevan dari apa yang saya sampaikan dari awal bahwa industri bisa mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat yang terjadi, begitu pula sebaliknya perkembangan masyarakat bisa berpengaruh terhadap maraknya industri atau industrialisasi. Beberapa pendapat secara definisi oleh ahli dikatakan bahwa perubahan sosial itu adalah ruang lingkup ya, meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur material terhadap unsur-unsur imaterial. Ini dikatakan oleh William F. Jadi penjelasan William ini mengatakan, katakanlah misalnya kita coba ambil misalnya dengan maraknya dengan adanya industri secara material, kemudian itu akan merubah unsur-unsur yang bersifat immaterial tadi, misalnya pola pikir dan sebagainya. Kemudian Kingsley Davis juga mengatakan secara definisi bahwa perubahan sosial itu sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya pengorganisasian buruh menyebabkan perubahan hubungan buruh dan majikan dan seterusnya. Nah, itu tadi kaitan dengan hubungan-hubungan industrial yang terjadi secara internal. Jadi ada hubungan industrial yang terjadi secara misalnya hubungan antara karyawan dan atasan, hubungan antara buruh dan majikan. Itu secara internal dalam satu usaha. Tapi juga ada hubungan-hubungan industrial yang berpengaruh terhadap lingkungan. Katakanlah misalnya ada situasi pencemaran dalam satu wilayah, kemudian masyarakat melakukan demonstrasi konflik terhadap itu dimaksud dengan hubungan-hubungan industrial secara eksternal. Begitu juga misalnya CSR, jadi semacam investasi sosial perusahaan terhadap masyarakat, memberikan beasiswa dan sebagainya. Itu bagian dari hubungan-hubungan industrial yang terjadi secara eksternal, seperti yang dikatakan oleh Kingsley Davis. Meckler juga membuat definisi terhadap itu bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship atau sebagai perubahan terhadap equilibrium keseimbangan hubungan sosial. Jadi lebih menekankan sebuah perubahan-perubahan peran maupun status sosial akibat adanya industrialisasi. Gilin dan Gillen juga membuat definisi kalau kita kontekskan dengan sosiologi industri bahwa perubahan sosial yang dimaksud sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi, ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Nah, seperti itu tadi yang saya sampaikan, misalnya terjadi perubahan okupasi, perubahan cara kerja, dari dulunya menjadi petani atau jadi nelayan berubah menjadi buruh pabrik dan sebagainya. Itu perubahan-perubahan sosial seperti itu yang disorot oleh Gilin dan Gilling. Baik, kemudian kita coba lihat bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi tadi sebuah konteks perubahan, berarti sekarang kita melihat bagaimana sesungguhnya wujud bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Jadi pertama ada dikatakan sebagai perubahan yang sifatnya revolusioner, jadi perubahan yang cepat. Jadi perubahan pergantian secara cepat terhadap berbagai aspek kehidupan yang penting. Kemudian perubahan yang terjadi secara cepat ini mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan. Jadi perubahan yang cepat ini dapat terjadi tanpa direncanakan, tetapi dapat pula direncanakan terlebih dahulu. Misalnya tadi saya katakan revolusi industri. Jadi ada tahap produksi tanpa mesin menuju tahap produksi dengan mesin, mengubah sistem kekeluargaan, hubungan buruh
dan majikan dan sebagainya. Itu perubahan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Kemudian Selo Sumarjan juga mengatakan bahwa perubahan sosial ada perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, pola perilaku antara kelompok. Seperti tadi saya sudah jelaskan penjelasannya. Nah, apa yang ditimbulkan oleh perubahan? Ada ini maksud dengan perubahan kecil, dampak dari itu, dan ada perubahan besar. Perubahan kecil, perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Perubahan mode pakaian misalnya tidak mengakibatkan perubahan dalam lembaga masyarakat, itu hanya sekelompok kecil. Tapi kalau perubahan besar membawa pengaruh langsung berarti dalam masyarakat. Industrialisasi yang terjadi pada masyarakat agraris akan membawa pengaruh besar dalam masyarakat. Seperti itu kira-kira ilustrasinya terhadap perubahan. Baik, ini saya rasa ini adalah pembuka dari materi selanjutnya yang akan saya sampaikan kepada Anda. Insyaallah nanti kita bisa kembangkan lagi ini melalui sesi diskusi. Dan untuk sementara sekian dari materi yang saya berikan mengenai sosiologi industri. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.